Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semuanya? Ibu harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat di tengah pandemi ini. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memperkenalkan diri Ibu. Nama Ibu Serti Rizky. Di sini Ibu akan mengajar pelajaran IPA Fisika. Nah, sebelum Ibu akan mengajar, ada baiknya Ibu akan menjelaskan atau memberitahukan atau menyampaikan kepada kalian materi apa saja sih yang akan kita pelajari pada semester pertama ini. Materi yang akan kita pelajari pada semester pertama, yang pertama yaitu mengenai gaya kolom, dan yang kedua adalah listrik dinamis. Nah, pada pertemuan kali ini Ibu akan mengajar mengenai gaya kolom. Baiklah, sebelum Ibu memulai tentang materi gaya kolom, ada baiknya kita flashback dulu. Kita di kelas 8 pernah belajar yang namanya gaya. Apa sih gaya? Pasti kalian masih ingat. Gaya adalah dorongan atau tarikan. Lalu apa bedanya dengan gaya kolom? Sekarang kita lihat. Sebelum kita memulai lagi, ya, kita akan mengetahui dulu apa saja di sini kompetensi dasarnya, yaitu kalian dapat menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari, termasuk kelistrikan pada sistem saraf dan hewan yang mengandung listrik. Selain itu, kalian juga harus tahu apa saja indikator pencapaian materi pada pertemuan kali ini. Adapun pencapaian materinya, yang pertama yaitu mengidentifikasi jenis-jenis muatan listrik. Yang kedua, menghitung besar gaya kolom muatan listrik. Tadi Ibu telah menyinggung materi kelas 8 mengenai gaya. Apa hubungannya antara gaya dan gaya kolom? Ya, kita bahas. Yang pertama adalah ini. Siapa sih ini? Ya, ini adalah Charles Augustin de Coulomb. Si Charles adalah seorang ilmuwan yang berasal dari negara Prancis. Dia menyelidiki hubungan antara besar muatan dan jarak antar muatan dengan besar gaya listrik, sehingga dia menghasilkan catatan. Apa catatan yang dihasilkannya? Kita lihat di sini. Muatan listrik. Muatan sendiri yang harus kalian ingat itu ada dua. Ada muatan positif, ya, lalu ada muatan negatif. Muatan itu di sini ada gambar, kalian lihat. Jika positif bertemu dengan positif atau muatan sejenis, akan terjadi tolak menolak. Maka positif bertemu positif akan tolak menolak. Tapi bagaimana jika dia berlawanan jenis? Yaitu negatif bertemu positif, maka yang terjadi muatan akan saling tarik menarik. Jadi kata kuncinya tadi adalah muatan yang berlawanan akan tarik menarik. Kita lanjut. Apa tadi tambahan dari catatan si Coulomb? Hukum Coulomb ini diambil dari nama Charles Augustin de Coulomb untuk menghargai hasil dari catatannya. Apa bunyinya? Kita lihat di sini. Bunyinya hukum Coulomb, besar gaya tarik menarik atau tolak menolak antara dua benda bermuatan listrik berbanding lurus dengan muatan masing-masing benda dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antara kedua benda tersebut. Sehingga kamu lihat, ternyata hubungannya dengan gaya di kelas 8 ini kamu bisa lihat, ya, tarik menarik. Oleh sebab itulah dia dikatakan hukum gaya Coulomb. Jadi sama-sama ada namanya tarik menarik. Lalu rumusnya bagaimana sih, Bu? Rumus dari hukum gaya Coulomb
mana F adalah gaya kolom, satuannya adalah Newton, Q adalah muatan listrik, satuannya adalah kolom, R adalah jarak antar muatan, satuannya adalah meter, dan K adalah konstanta. Yang namanya konstanta itu sudah ditetapkan, jadi dia tidak akan berubah. Berapa sih nilainya? Terlihat di sini. Nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton kali meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Supaya lebih paham, maka ayo kita lihat contoh soalnya. Dua buah muatan diatur seperti pada gambar di bawah ini. Besar muatan pada A adalah 8 plus 8 mikrokolom, dan muatan di B adalah min 5 mikrokolom. Sedangkan besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan adalah, di sini kita tahu K-nya tetap 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat min 2. Ini ada keterangan 1 mikrokolom sama dengan 10 pangkat min 6 kolom. Berapakah besar gaya listrik yang bekerja pada kedua muatan? Untuk pembahasannya, yuk lihat ibu ke depan. Di sini perhatikan, kita buat dulu diketahui, ya, yang harus kalian buat diketahui. Muatan A, ini muatan A sebesar 8 mikrokolom, berarti kita buat QA sama dengan 8 mikrokolom. Kita tahu 1 mikro adalah 10 pangkat min 6 kolom. Kita ubah jadi 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu apa lagi? Ada lagi di sini, muatannya adalah muatan B 5 mikrokolom. Kita buat QB 5 mikrokolom. Mikro ini tanda mikro. Ya, berapa jadinya? 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu R-nya berapa di sini? Ya, kita buat R di sini adalah 1 meter. R-nya jaraknya adalah 1 meter. Yang ditanya adalah apa kira-kira? Besar gaya listrik atau gaya kolom. Ditanya adalah F. Yuk kita mulai. F, kita masukkan rumusnya tadi. K kali QA kali QB per R pangkat 2. Berapa tadi nilai K-nya? 9 kali 10 pangkat berapa? Di sana coba lihat tadi, kamu bisa lihat 9 Newton meter pangkat 2 per kolom pangkat 2. Dikali QA-nya berapa di sini? Lihat, 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. 8 kali 10 pangkat min 6 kolom. Lalu QB-nya, lihat berapa? 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. 5 kali 10 pangkat min 6 kolom. Per R-nya berapa? 1 meter. Dalam kurung 1 meter pangkat 2. Wow. Ya, banyak. Cara mudahnya yang harus kalian lakukan yaitu kumpulkan dahulu nilai-nilai di depan. Sekarang kita lihat di sini yang depannya ada apa? Angka 9, kita tulis 9. Kemudian 8. Lalu 5. Ya. Kemudian baru bilangan berpangkat kita kelompokkan. Berapa? Kali 10 pangkat 9 dikali 10 pangkat min
72 kali 5. Ayo berapa? Jadi hasilnya adalah 36. Bu, bagaimana yang pemangkatan? Yang pemangkatan tinggal kita kelompokkan yang pangkatnya. Bagaimana? 10. Ya, kita dalam kurung. Ini berapa? Positif atau negatif? Positif. Jadi kita tulis 9. Ini positif atau negatif? Negatif. Min 6. Jadi kita buat di sini min 6. Ini positif atau negatif? Negatif. Kita buat lagi min 6. Jadi kita tidak merubah, hanya tinggal menempelkan saja. Satuan yang tersisa Newton per 1. Kita mulai. Ya, ini tadi 360. Negatif 3. Ya. Dibagi 1, satuannya Newton. 360 dibagi 1. Kita ingat, apapun bilangan jika dibagi 1, maka hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Maka didapatlah 360 kali 10 pangkat min 3 Newton. Oke, Ibu kira hanya di sini ya. Ibu harap kalian dapat mengerti tentang materi gaya kolom. Jika ada kesulitan, kalian bisa dapat menghubungi Ibu. Ya, kita lihat memang pembelajaran kelas 9 agak lumayan rumit dibandingkan kelas 8. Tapi Ibu harap kalian dapat mengerti dan kita dapat berdiskusi pada ruang Google Classroom ya, sehingga dapat mempermudah kita dalam sistem belajar mengajar.